Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Irfan Irawan. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 1191098. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampunya adalah Bapak Esan. Tanpa berlama-lama lagi, baiklah kita langsung masuk saja ke materi. Sebelum kita membahas tentang Sistem Informasi Manajemen ini, kita harus mengetahui dulu apa sih itu sistem, apa sih itu informasi, kemudian apa sih itu manajemen. Yang pertama, kita cari tahu dulu definisi sistem itu apa sih. Nah, sistem itu merupakan sekumpulan jejaring kerja ataupun suatu kumpulan rancangan kerja yang memang dibuat untuk saling berkaitan satu sama lainnya. Lalu yang kedua adalah informasi. Nah, apa sih informasi? Informasi itu adalah suatu data yang sudah diolah sedemikian rupa hingga menjadi suatu fakta yang memang bisa dipercaya. Nah, lalu yang ketiga adalah tentang manajemen. Nah, manajemen itu apa sih? Manajemen itu adalah suatu ilmu ataupun suatu cabang ilmu yang memang mengajarkan kita ataupun menerangkan tentang bagaimana caranya mengatur, mengelola, mengoordinasi serta melakukan pengendalian terhadap organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Nah, apa sih yang diatur dalam manajemen? Yang diatur dalam manajemen itu adalah 6M. Pertama itu adalah man, money, material, method, machine, serta market. Nah, kemudian bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya adalah dengan menggunakan metode POAC, planning, organizing, accounting, dan controlling. Balik lagi kepada materi. Kita sebutkan saja definisi daripada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini merupakan suatu sistem yang memang sengaja dirancang ataupun dibuat oleh organisasi untuk memudahkan para manajer untuk melakukan pengambilan keputusan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengoordinasian, serta pengendalian dalam organisasi itu sendiri. Nah, lalu kita masuk kepada tujuannya. Apa sih sebenarnya tujuan daripada sistem informasi manajemen ini? Tujuannya sendiri adalah agar organisasi itu memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi suatu informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis. Nah, lalu kenapa sih perlu ada sistem informasi manajemen ini? Kenapa harus ada gitu? Nah, alasannya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan lebih akurat. Tentunya ini sudah jadi di dalam perusahaan itu dengan adanya sistem informasi manajemen ini lebih memudahkan kinerja organisasi. Kenapa? Karena pada zaman dulu sebelum adanya sistem informasi manajemen ini, kinerja antar karyawan itu ataupun kinerja organisasi itu belum sepesat sekarang. Nah, kita ambil contoh seperti dalam hal komunikasi. Pada zaman dulu sebelum ada sistem informasi manajemen ini, itu membutuhkan waktu beberapa saat. Sedangkan sesudah ada sistem informasi manajemen ini, para karyawan tidak perlu lagi repot-repot untuk datang ke divisi lain. Mereka tinggal perlu melakukan komunikasi dengan menggunakan sistem informasi manajemen ini, seperti telepon, faksimal, dan lain-lain. Dalam pengiriman hal surat pun serupa. Di zaman dulu antar karyawan itu melakukan pertukaran dokumen itu secara hard copy ataupun dokumen kertas ya. Nah, sekarang para karyawan itu lebih mudah menggunakan dengan yang namanya soft copy ataupun berkas-berkas yang ada di dalam sistem informasi manajemen ini, sehingga pengiriman berkas-berkas digital ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan hard copy ya. Lalu yang kedua, menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi. Nah, yang ketiga itu adalah membantu manajemen menyiapkan data dalam pengambilan keputusan. Tentu saja dengan adanya sistem informasi manajemen ini, banyak informasi yang sudah tercakup
oleh para manajer, sehingga para manajer itu bisa lebih mudah dan lebih luasa dalam melakukan yang namanya pengambilan keputusan. Nah, kita masuk lagi dalam karakter sistem. Kenapa sih di sistem itu harus memiliki 4 unsur? Pertama itu adalah sasaran, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga itu adalah kendali, yang keempat itu adalah umpan balik atau feedback. Nah, sasarannya ini apa sih? Sasarannya itu bisa berupa sasaran jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua adalah tujuan. Kenapa sistem itu harus ada tujuan? Karena tujuannya dibuat sistem ini untuk memudahkan kinerja organisasi. Yang ketiga adalah kendali, melakukan pengendalian sistem. Yang keempat adalah umpan balik ataupun feedback, di mana melakukan kontrol terhadap operasional. Jadi apabila suatu saat sistem sudah di luar kendali, maka akan dikembalikan ke pengaturan yang standar. Nah, karakternya sistem sendiri atau karakternya ini sendiri itu adalah yang pertama, menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kedua adalah untuk membantu para manajer dalam penyiapan laporan melalui data yang disediakan oleh SIM. Nah, contoh sistem informasi manajemen ini ada banyak ya. Yang pertama contohnya seperti sistem reservasi ataupun pesawat terbang, sistem order maupun pembayaran yang ada di marketplace. Yang ketiga adalah sistem pembayaran yang ada di supermarket. Lalu ada sistem pembuatan SIM yang ada di kepolisian. Lalu kemudian ada sistem pembuatan KTP, sistem rekrutmen pegawai negeri sipil, sistem rekrutmen Polri, sistem rekrutmen TNI, dan sebagainya. Oke, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.